Presiden Joko Widodo meminta Pertamina menurunkan impor minyak dan gas. Selama ini, impor minyak menjadi biang defisit neraca perdagangan Indonesia. Perintah kepada Pertamina telah disampaikan Presiden langsung ke Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, pada awal pekan ini. Upaya menekan impor migas dapat dilakukan dengan penggunaan B30 per Januari mendatang. Selain itu, produksi minyak dalam negeri harus ditingkatkan. Juga pembangunan kilang minyak. Nah, coba tadi pembangunan kilang minyak itu harus, masa sudah 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak, kebangetan. Saya suruh kawal betul, akan saya ikuti terus juga progresnya, persentasenya sampai sejauh mana. Ya. Hingga Oktober 2019, neraca perdagangan migas masih defisit $7,27 miliar Amerika. Penyebabnya adalah impor minyak mentah dan hasil minyak yang masing-masing tercatat $4,34 miliar dan $11,12 miliar Amerika. Produksi terangkut atau lifting minyak dan gas RI pada semester 1 2023 masih jauh dari target yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2023, yakni baru mencapai 615,5 ribu barel per hari atau 93% dari target dalam APBN 2023 yang sebesar 660 ribu barel per hari. Begitu juga dengan realisasi salur gas pada semester 1 2023 baru sebesar 5.308 juta standar kaki kubik per hari atau 86% dari target dalam APBN 2023 yang sebesar 6.160 juta standar kaki kubik per hari. Selama Januari hingga April 2019, volume impor minyak mentah dan kondensat Pertamina mencapai sekitar 25 juta barel atau turun drastis dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar 48 juta barel. Penurunan ini berdampak pada penurunan biaya impor sebesar 1,4 miliar dolar Amerika atau setara dengan 20 triliun rupiah lebih. Penurunan impor ini sangat signifikan karena sebagian dari kebutuhan minyak mentah untuk kilang Pertamina dapat dipenuhi dari dalam negeri. Hingga minggu ke-3 bulan April 2019, Pertamina telah sepakat membeli minyak dan kondensat sebanyak 137 ribu barel per hari dari 32 kontraktor kontrak kerjasama. Modifikasi atau proses peningkatan kapasitas produksi BBM di Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat sudah selesai. Per Mei lalu, kapasitas kilang naik 25.000 barel per hari. Ini berarti tingkat produksi Kilang Balongan sudah mencapai 150.000 barel per hari. Dari kapasitas Kilang Balongan yang semakin besar, Indonesia berhasil mengurangi BBM jenis Pertamax sampai dengan 9,1 juta barel per tahun. Tidak hanya Balongan, modifikasi Kilang Balikpapan untuk menghasilkan Pertamax juga ditargetkan rampung tahun depan. Kilang Balikpapan mampu menaikkan kapasitas BBM sebanyak 100.000 barel per hari. Jika sesuai target, impor BBM akan kembali berkurang sekitar 36,5 juta barel per tahun hanya dari Kilang Balikpapan. Tujuan kita RDP Balongan. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas dari 125.000 barel per hari menjadi 150 barel per hari. Jadi sebetulnya mulai Mei tahun ini, mungkin teman-teman tidak sadar bahwa produksi BBM kita ini meningkat 25.000 barel per hari. Jadi ini kita telah berhasil dengan selesainya RDP Balongan ini berhasil menurunkan import BBM atau Pertamax ini 9,125 juta per tahun. Nah, dihitung tuh, dikalikan aja dengan ini. Artinya itulah kontribusi Pertamina dalam perbaikan defisit neraca perdagangan Indonesia. Nanti akhir tahun depan Balikpapan selesai, tambah lagi 100.000 barel per hari. Tambahannya. Kalau 100.000 barel per hari berarti kan 36,5 juta. Betul. Nah,
itu hitung ya. Jadi artinya sebetulnya kita sudah on the right track dan ini semua bisa dikalkulasi ya dari sisi komersialisasinya gitu. Modifikasi atau proses peningkatan kapasitas produksi BBM di kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat sudah selesai. Per Mei lalu, kapasitas kilang naik 25.000 barel per hari. Ini berarti tingkat produksi kilang Balongan sudah mencapai 150.000 barel per hari. Dari kapasitas kilang Balongan yang semakin besar, Indonesia berhasil mengurangi BBM jenis Pertamax sampai dengan 9,1 juta barel per tahun. Tidak hanya Balongan, modifikasi kilang Balikpapan untuk menghasilkan Pertamax juga ditargetkan rampung tahun depan. Kilang Balikpapan mampu menaikkan kapasitas BBM sebanyak 100.000 barel per hari. Jika sesuai target, impor BBM akan kembali berkurang sekitar 36,5 juta barel per tahun hanya dari kilang Balikpapan. Lifting ini adalah istilah teknis dari perminyak bumian yang artinya hasil produksi yang sudah diolah lalu siap dipakai, itu artinya lifting. Karena minyak yang ada di dalam bumi ini sebenarnya tidak disedot, langsung bentuknya bisa Pertalite, Pertamax ataupun solar, saudara. Jadi kalau bicara lifting, pemerintah bersama SKK Migas menargetkan ada angka 1 juta barel per hari di 2030. Banyak yang kadang bertanya gitu, Indonesia katanya penghasil minyak, tapi kenapa sih BBM kita mahal dan harus impor pada akhirnya? Pertanyaannya, memang kita nggak bisa ya memenuhi sendiri kebutuhan BBM dalam negeri? Memang sejak tahun 2008 ini kita sudah menjadi net importer ya, di mana kebutuhan akan konsumsi kita jauh lebih rendah, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan produksi kita. Hal ini menyebabkan kita akhirnya juga keluar dari OPEC ya. Padahal dulu kita adalah salah satu anggota OPEC yang memang produksi kita sempat secara historis bahkan kita sudah pernah mencapai 1 juta barel per hari gitu kan. Tetapi sejak 2028 akhirnya kita keluar dan memang kita sudah menjadi net importer.